Iki gak kena dijolne wisan soalnya wis kelewat kadaluarsa tuh. Wes kalau ngomong ngabari. Bye-bye. Kalau video ini tayang, kemungkinan sudah ada di Indonesia. Bismillah. Terus diublek-ublek. Wah, Masya Allah. Murus-murus dah ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ngopi dulu Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pagi-pagi itu kalau belum ngopi kayak ada yang kurang gitu Mbak Besti. Ini kopi kapal api, terus gula, kopinya 2 sendok, gulanya 1 sendok, terus kemudian susunya setengah gelas. Ini saya sedang menunggu Vivia ya Mbak Bu Besti, katanya mau kemari. Terus katanya sudah OTW. Dari tadi OTW ini wis sejam kok orang teko-teko yo. Nyasar mungkin. Tapi ndak ngabari ya, sudah saya share log, sudah saya bilang rutenya itu sudah saya kasih rute MRT-nya, terus kemudian sudah saya share log. Jadi nanti kalau keluar dari MRT dia tahu arahnya kemana. Tapi nyampe sekarang kok belum ada kabarnya apakah dia kesasar. Saya sudah menyepakkan uang untuk dia, kok tak sangoni kok iki. Untuk dia nanti buat sangu mulihnya. Ini ada ini ada 5.000 NT. 1 2 3 4 5 5.000 NT Mbak Bu Besti. Hari ini kursnya 571, berarti ini kurang lebih sekitar 2.850, kurang lebih sekitar segitu. Terus saya juga menyepakkan ini, kalian tahu ini duit apa? Tahu lah ya. Gambar 2 laki-laki yang sangat gagah sekali. Pokoknya duit yang gambarnya laki-laki itu harus perempuan yang pegang. Kalau duit gambarnya perempuan itu baru boleh laki-laki yang pegang. Gitu ya Mbak Bu Besti, bilang sama suaminya, bilang sama bapak-bapaknya. Oke? Ini ada 1 2 3 4 5 500.000 rupiah. Ini 500.000 rupiah ini kalau dibandingkan dengan ini selembarnya kurang, ini masih kurang. Jadi satu lembar uang 1.000 NT ini, ini kalau dirupiahin ini tuh jadinya 571.000. Berarti ini kurang 71.000. Jan, ini gajian, moga-moga kursnya panggah awet. Biar jadinya banyak. Wes, nunggu Vivia dulu Mbak Bu Besti, mau meneruskan nyeruput kopinya. Makdeku habis menabung tadi di celana, jadi saya barusan membersihkan. Apa tidak kilo Mbak? Tidak, karena saya dari kecil sudah mengopeni bapak saya, sudah melihat itu, jadi tidak kilo. Alhamdulillah, Masya Allah, seger sekali. Kenapa Anda membawa geledekan seperti itu? Ya Allah, deloklah Mbak Besti. Gua geledekan, Mbak. Kan saya sambil iki metu nendi lan Pak Ibis iki. Kono ning ngarep ono Pak Ibis. Sebelah kene iki. Yo lek kok nggen masuk ning nggenmu iki lho. Oh, udah ning nggenmu bisa liu ii. Liu ii. Habis suwi iki kok. Liu ii iso. Ini numpak anu sing cepet. Kenapa Anda kok nggawa tas iki? Ya kan belanja. Tok nomane. Ya Allah. Ke sini.
Terus ini sangu Anda. Ini sangu Anda. Ini oleh-olehnya. 5.000 ente kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Serah terima Mbak Besti. Ya, sebentar. Serah terima tuh begini. Ini tadi kan belum hitung-hitungan yang ini. Itu nanti saja. Oh. Ribet sekarang. Oh. Anda tuku pentang juga ya? Tak nganu apa pisan maem karo mbahku. Oh. Kok malah Mbah lagi menyeluknya? Mbok Pak D. Ini. Dompetmu medel-medel, Mbak. Yo no tak cukup kabeh duite. Oh, itu nih. Nih, Sudah terima. sudah terima. Foto. Terus nah iki. Apa kuwi? Sang ning dalan. Aku Kan enggak butuh kuwi. ya butuh lah. Engko lek ning kereta Sir Madang, Piro iki? matus. Ngatur. Wis. Terima kasih. Sama-sama. Ijol apa ora? Apa jujul? Ijol apa ora? Aku Ijol iki apa? Di WI susuku. Susu dikai apa? Kon ijol ni duit iki. Weh, gendeng. Tadi tuh kan. Mbak Besti. Ini duit zaman jahiliyah. Ya Allah. Delok lah. Saya ketewi zaman aku cilik iki. Tahun 99 loh. Dimasukkan. Aku njaluk sita-sita gak oleh iki. Ya boleh sudah dihitung. Delok lah. Iki gak kena dijolne wisan soalnya wis kelewat kadaluarsa tuh. Yang penting tak gowo. Kayak enek duit 500-an gambar ketek barang delok lah. Gambar ketek terus satusan. Lah iki duitku nggih jajan zaman aku sik SD dhisik lho. Ya, sedino. Ya Allah. Delok lah. Kok mak demo duit ngene anu akeh sekali. Iya. Bukan susu itu. Oh susu. Dhisik pernah ke Indonesia ya? Ngene iki lek majikanku dingehne gratis kok dikon ngijolne. Aku kon dijoli sing anyar wae. Oh, wedit sekali. Lek kena dijolne sing anyar diwehne kono. Engko lek ora oleh, ya dibalekne kono apa kan? Amit-amit jong bayi nek dibilang dalik. Ditulis biasanya di ini iki. Koyane wis ndak kena deh. Wis soalnya wis suwi banget kuwi pisan. Wis kelewat. Kan biasanya dari di tanggal ditarik itu kan lewat 10 tahun toh. Lah iki wis kelewat Aku kurang metu sana duitnya. Iya. Katanya di Taiwan bisa, makanya disuruh. Nggak iso. dijolkan. Ndak iso. Di Indonesia sudah tidak bisa, sudah kelewat. Ya sudah kamu pulang saja sana. Iya. Saya mau mengedusi mak deku. Kok jam segini ngedusi? Iya ngedusi lek awan lek esuk kademen. Gak sore. Gak. Numpak taksi iki ae. Mulai lagi. Oleh jajal saja. Kamu numpak taksi ya larang no? Dene suwen. Gak gelem. Oh iya. Kamu numpak saja di depan sana kalau gitu. Ya udah. Kenapa tidak numpak bis Liu II saja? Kesuwen. Kesuwennya bagaimana? Udah waktunya jam makan. Jam piro teko nih metune? Jam 11. Oh. Kayak emang jam 10 baru susu dadak moro. Oh. Ya wes. biasanya Ya numpak bis lo. Numpak taksi ya kat suwi. Ini numpak bis nyegatnya di situ. di situ kan Oh, oh. sudah. Oh, ya wes. Hati-hati. Berarti ke sana ke parane. Bariki dulu. Sesot dicas. Somben. Nanti kamu nganu ya, jangan lupa bawa tas pack. Mau weteng bahaya. Kan di Seven ada. Weteng ya gak apa-apa sih waktu ada bojone yo. Ya cumanya itu sak nyulek kok ngene. Iya, balik mulai neh. Kayak susi dan kayak ngono. Itu ada uangnya. Ya sudah, kamu nyegat saja di sana. Takutnya nanti bisnya teko. Hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Wes kalau ngomong ngabari. Bye bye. Gampang kok, bisa diatur. Oke Mbak Bu Besti, ini sudah di atas lagi.
Jadi tadi Vivia itu ternyata kesasar. Jadi dia kesasar di jalur merah. Nggak tahu kesasarnya di mana. Lawang harusnya itu 30 menit aja udah nyampe sini 1,5 jam. Terus jadi ya kentek-kentekan waktu, tidak bisa lama-lama. Terus saya juga mengusir dia karena seperti biasa saya tidak bisa meninggalkan Mak D lama-lama ya toh. Nanti kalau Mak D sampai jatuh, tiba, gelundung, geblak, totalan Mbak Bu Besti. Jadi tidak bisa lama-lama. Terus karena dia bilang mau ke sini, jadi tadi itu saya nitip Mbak Bu Besti. Ini saya ada nitip gorengan, tempe goreng Mbak Bu Besti itu. Gorengan. Tempe goreng ini di Pojok Joyo. Sebenarnya sudah melempem ini karena sudah lama. Terus kemudian saya juga beli baksonya. Tuh baksonya. Ini tadi saya minta kuah double terus kuah pedes dan minta sambal double. Tuh, ini kuah pedes ambunya. Tapi biasanya kuah pedesnya kurang pedes menurut saya, jadi harus minta sambal double kayak gini. Tuh, sambal double Mbak Bu Besti. Jadi nanti biar nampol gitu. Padahal sambalnya ya sebenarnya tidak pedes lek pengarani. Terus kemudian saya juga minta dibelikan tempe mentah. Saya pengen sekali bikin sambal tumpang. Jadi mungkin besok saya bikin sambal tumpang karena kemarin waktu di Indonesia tidak sempat makan. Pulangnya itu pas puasa Mbak Bu Besti. Terus saya ke Kediri itu juga siang hari. Kalau siang hari kan warung-warung pada tutup. Biasanya kalau di Kediri itu warung-warung sego tumpang itu tuh banyak buka di pagi hari sama malam hari. Pagi hari kan tidak mungkin buka, soalnya orang-orang tidak sarapan pada puasa ya toh. Jadi mungkin bukanya malam hari, dan malam hari kita sudah harus pulang karena sama ibu tidak boleh pulang malam-malam ya toh, ya toh. Terus kita juga harus mampir ke rumah teman di Tulungagung. Jadi ya tidak bisa makan, tidak bisa menilii. Sebenarnya saya tuh pengen sekali makan marung di warung sego tumpang yang ada di pinggiran Jalan Doho di sekitaran Budakit sana, tapi ya apa boleh buat, tidak bisa ya wes, nanti saja kalau pulang lagi. Oke. Terus kemudian saya juga beli bubur ayam Mbak Bu Besti. Ini bubur ayam, penyok buburku, penyok, sudah apa-apa lah. Masya Allah, ambune enak sekali. Ini kuahnya kayak kuah soto. Ini bubur ayam satu-satunya di Taiwan yang buka warung, maksud saya. Kalau yang tidak buka warung saya tidak tahu, kayaknya loh ya. Kalau salah ya mohon maaf. Oke, udah itu aja. Terus ini tadi iki mau jari ini enak setruke tapi tidak dikai setruk. Terus aku menyaur piye, tidak ada. Oh ini setruknya, tapi ini di Pojok Joyo. Ini habisnya 488 NTD. Mesti tahu tidak ada lah kue. Jadi ini utang dulu. Tadi saya bertanya mau berapa habisnya ini, mau saya kei sekalian kayak gitu uangnya, tapi kata Vivia nanti saja, hitung-hitungannya kalau pas libur saja kayak gitu, karena dia tadi tidak sempat mendelok habisnya berapa. Jadi saya juga tidak bisa mengira-ngira bahwa uang berapa, jadi ya wes. Terus saya mau cerita sebelumnya Mbak Bu Besti. Jadi kalau video ini tayang, kemungkinan sudah ada di Indonesia. Jadi, ini tuh pulangnya mendadak sekali, Mbak Bu Besti. Iya, pulang ke Indonesia ya toh. Jadi, kalau kalian mendelok video ini, kemungkinan sudah ada di Indonesia karena mendadak sekali. Karena ada kabar duka, jadi yang pulang bukan saya ya, karena saya barusan pulang. Tapi yang pulang adalah Vivia. Engkau mesti protes dhisik karo judulnya tidak cocok, tidak sesuai dengan isi video. Yang tidak cocoknya gundulmu atas itu. Jadi bikin judul itu sesuai dengan isi videonya. Videonya itu tidak harus menceritakan tentang saya. Kadang-kadang saya menceritakan tentang teman saya atau orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena kalian mengenal mereka, jadi kalau ada apa-apa ya saya update tentang mereka kayak gitu. Terus judulnya ya menyesuaikan kayak gitu Mbak Bu Besti. Sekelas Deddy Corbuzier aja yang view-nya jutaan, itu kadang-kadang kalau ngasih judul juga dari potongan percakapan, pembicaraan kayak gitu. Dan kalian harus aware tentang tanda baca. Tanda baca itu kalau tanda tanya, itu berarti isi videonya menjawab tentang pertanyaan-pertanyaannya yang ada di judul itu.
Kalau tanda bacanya seru, itu berarti pernyataan. Kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Kayak gitu. Kita akan pernah sekolah ya, tahu maksud tidak mengerti tanda baca. Oke. Jadi balik lagi. Saya tarik nafas dulu. Oke. Jadi ada berita duka Mbak Bu Besti, innalillahi wa innalillahi rojiun. Kameraku merutuk. Oke, sudah. Jadi ada kabar duka cengenges-cengenges. Ini tuh mendadak sekali Mbak Bu Besti, karena rencananya sebenarnya Vivia itu pulang kira-kira sekitar bulan 10 ya, mengajukan cuti kira-kira sekitar bulan 10 karena dia habisnya kontrak pas bulan tersebut. Terus pas habis kontrak itu dia itu sebenarnya masih bingung mau pindah majikan atau mau tetap di situ kayak gitu kan ya. Soalnya dia di situ tuh merawat 2 pasien, suami istri. Yang parah itu istrinya yang sedang dia rawat. Terus kemudian suaminya ini juga karena sudah lansia dan sering sekali jatuh kayak gitu, juga butuh perawatan dan perhatian kayak gitu. Di job desknya dia itu tuh dia itu sebenarnya merawat istrinya, tapi karena serumah ada 2 orang dan lansia semua, otomatis dia kan menandangi keduanya Mbak Bu Besti kayak gitu. Dan dia itu merasa keberatan karena mengopeni 2 orang tapi gajinya cuma untuk 1 orang, dan itu pun gaji UMR. Terus dia itu mengajukan minta kemunduran gaji, terus kemudian minta libur 24 jam karena merawat pasien yang istrinya itu tuh setiap malam kayak kurang tidur kayak gitu loh ya, ngopeni lansia kayak gitu Mbak Bu Besti, apalagi sakit. Kadang-kadang itu siang itu tidur, tapi kan kita kalau siang itu kan susah tidur ya Mbak Bu Besti karena harus mengerjakan pekerjaan lainnya. Apalagi Vivia juga ngopeni bojonya, jadi kalau siang itu ngopeni yang laki, terus kalau malam ngopeni yang istri kayak gitu. Jadi dia itu merasa kalau kurang tidur, makanya minta kemunduran gaji dan libur 24 jam, tujuannya biar bisa tidur nyenyak walaupun cuma 1 bulan sekali kayak gitu, terus bisa bangkong kayak gitu Mbak Bu Besti. Kalau minta libur 24 jam di sini itu tidak selalu minta hoho hihe, tidak selalu karena pergaulan bebas, tidak selalu karena gila laki-laki, tidak. Jadi ya apapun yang saya lakukan dan teman-teman saya lakukan di sini ya kalian lihat di vlog kayak gitu Mbak Besti. Kita ya kalau libur penggayaannya ya segitu, pakai mangan, blonjo, uyar-uyur, ngalor ngidul kayak gitu. Kita itu selalu menghindari kontak dengan laki-laki kayak gitu. Kalau seumpamanya dideketi sama mas-mas TKL itu kita seringnya itu melipir, ngedoh. Soalnya ya tidak mau bikin perkara Mbak Bu Besti. Kebanyakan dari mereka itu biasanya itu masih beristri tapi ngakunya duda. Kalau nggak gitu bilangnya nanti tidak rukun sama istrinya, males bikin ribet kayak gitu, jadi menjauh semuanya. Oke, balik lagi karena permintaan Vivia itu tidak dikabulkan sama majikannya yang sekarang, jadi dia itu berencana untuk pindah majikan kayak gitu, sudah ancang-ancang mau pindah. Tapi ternyata pasien yang dia openi itu kondisinya semakin lama semakin drop. Dia itu beberapa kali curhat, Vivia itu beberapa kali curhat kepada saya kalau pasiennya itu sudah BAB berak yang warnanya hitam gitu loh Mbak Bu Besti, hitam pekat. Nah itu kan salah satu tanda orang yang sudah mau berpulang. Saya bilang kayak gini ke dia, ya siap-siap saja, biasanya kalau seperti ini itu nggak lama, saya bilang seperti itu. Dan jangan lupa nanti kalau seumpamanya kalau nafasnya sudah 1-2 itu jangan lupa segera minta maaf. Walaupun kita sudah mengopeni baik, tapi namanya kita itu manusia, pasti ada kesalahan yang tidak disengaja atau kesilapan kayak gitu, jadi tetap harus minta maaf, saya bilang kayak gitu. Terus kemudian malamnya itu Vivia itu kirim video ke saya, apakah nafas 1-2 itu seperti ini kayak gitu, karena dia itu tidak pakai mikrofon tambahan, jadi kayak tidak terlalu jelas kayak gitu Mbak Bu Besti. Terus saya bilang videonya nggak jelas kayak gitu. Terus kemudian nggak berapa lama besok paginya kayak gitu, itu langsung dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit kira-kira sekitar beberapa jam gitu, Vivia ngabari kalau nenek yang dirawatnya itu telah berpulang. Dan berpulangnya itu tuh sebenarnya masih minggu kemarin Mbak Bu Besti. Kalau di Taiwan umumnya orang yang meninggal itu tidak langsung dikuburkan atau tidak langsung dikremasi. Di sini itu biasanya mencari hari baik kayak gitu untuk kremasi atau dimakamkan kayak gitu. Tapi ternyata dapatnya hari baik itu cepat sekali. Jadi beliau itu kalau tidak salah meninggalnya hari Jumat, terus dikremasi hari Senin. Jadi cuman Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari dikremasi. Terus kemudian karena Vivia
sebenarnya ditawari sama majikannya untuk merawat suaminya, jadi lanjut untuk merawat suaminya kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Tapi Vivia seperti yang saya jelaskan tadi tidak mendapat kemudahan gaji dan ACC libur 24 jam, jadinya dia tidak mau, makanya dia pengen pindah majikan. Terus dia itu bilang kepada agensinya untuk pindah majikan, mencarikan majikan yang baru, tapi dia mau mengajukan untuk minta cuti kayak gitu. Terus saya bilang ke Vivia, kalau minta cuti di majikan baru kayaknya masih susah sekali, karena ya kebanyakan majikan wong kowe sik tas teko ujuk-ujuk jaluk cuti kayak gitu kan, kebanyakan seperti itu, tidak semua, kebanyakan. Terus kemudian saya bilang seperti ini, nanti setelah kamu tanda tangan putus kontrak, kan kalau pasien yang kita jaga itu meninggal, otomatis kita harus segera putus kontrak, harus laporan kepada Depnaker kayak gitu, majikan laporan ke Depnaker, terus kemudian kita tanda tangan untuk putus kontrak, harus cari majikan lain kayak gitu. Aturannya memang seperti itu Mbak Bu Besti. Nah setelah tanda tangan putus kontrak itu, kita itu dapat permit sekitar 2 bulan untuk mencari majikan baru kayak gitu ya. Jadi kita itu punya permit 2 bulan saja untuk mencari majikan baru. Nah dalam jangka waktu 2 bulan ini, kalau kita tidak mendapat majikan baru, mau tidak mau kita harus pulang ke Indonesia kayak gitu. Kalau mau kerja lagi di Taiwan harus mulai dari awal prosesnya kayak gitu kan Mbak Bu Besti. Terus saya bilang kepada Vivia, daripada nanti kamu di majikan baru mengajukan cuti tidak dapat, terus majikan nggak mau ngambil kamu, kenapa nggak sekarang saja minta cuti? Soalnya selama majikan kamu belum laporan, kamu itu masih kayak punya izin tinggal di sini, jadi masih bisa cuti kayak gitu. Terus kemudian dia itu bicara kepada agensinya kayak gitu kalau minta cuti, karena ya pasiennya sudah dikremasi kayak gitu kan, jadi dia itu kayak kosong gitu, nggak punya kerjaan di situ, jadi dia minta cuti. Terus kemudian sama penerjemahnya disampaikan kepada agennya dan dibilang majikan dia itu punya jangka waktu maksimal 30 hari untuk melaporkan kematian pasiennya. Jadi dikasih jangka waktu cuma 30 hari sama pemerintah, itu harus laporan tentang kematian pasien yang dirawat kayak gitu. Jadi kalau Vivia minta cuti itu tidak boleh lebih dari 30 hari. Nah 30 harinya itu tuh dihitung sejak pasien yang dia rawat itu meninggal Mbak Bu Besti. Jadinya karena cuma punya waktu yang sangat mepet sekali, akhirnya gedebak-gedebuk, cutinya mendadak sekali. Jadi pasien dikremasi hari Senin, dia itu curhat sama saya, ngobrol, saya kasih saran begini begitu, terus kemudian dia sampaikan kepada agensinya, kalau tidak salah itu hari Rabu, terus hari Kamis, dia curhatnya hari Senin, Selasa ngomong-ngomong sama saya, terus kemudian ngomong sama agensinya dan ditentukan hari Rabu. Jadi ditentukan hari Rabu, dia pulangnya hari Jumat. Hari Jumat pagi kurang lebih sekitar jam 6.55 pesawatnya dia. Dia naik pesawat Starlux, turunnya di Jakarta. Terus nanti oper lagi turun di Yogyakarta karena dijemput suaminya di sana. Dia sudah menikah, yaitu punya anak 1. Dijemput suaminya terus baru pulang ke Blitar. Kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi ini dia itu cutinya kurang lebih sekitar 20 harian. Kalau sama perjalanannya ya sekitar 18 hari, 18-17 hari doang Mbak Bu Besti. Tapi dia baliknya ke Taiwan nanti katanya itu lewat Bali. Jadi masuknya Indonesia itu lewat Jakarta, keluarnya lewat Bali. Mbuh piye itu ngurusi tiketnya kayak gitu. Ya, kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi ini tuh Vivia pulangnya mendadak sekali. Karena ya itu waktunya mepet sekali, takutnya nanti kalau di majikan baru dia tidak mendapatkan izin untuk cuti, dan karena dia itu masih pengen nambah kontrak di sini, tapi tidak tahu nanti nambah kontraknya itu berapa lama. Apakah dia nanti ikut saya pulang atau dia masih lanjut, kalau saya pulang dia lanjut di sini mengentekkan kontraknya baru pulang, tidak tahu nanti ya Mbak Bu Besti. Oke, sekarang saya mau madang luweh sekali Mbak Bu Besti. Ini saya mau menganget dulu baksonya, saya mau makan bakso karena sudah tidak anget, tidak panas. Bakso itu kalau tidak panas tidak enak, jadi mau saya panasi dulu. Bismillah. Ini pentolnya juga saya lebokkan ya Mbak Bu Besti, tapi mie-nya tidak, soalnya nanti takut mie-nya jadi lemu, tahunya juga lah.
Biar panasnya itu merata ke pentol-pentolnya Mbak Bu Besti, saya ocak-ocak seperti ini. Bismillah. Oke, Mbak Bu Besti, saya sudah menyepakkan sausnya. Terus kemudian kecapnya tak jungkelkan di sini karena habis. Terus saya mau menilai dulu kuahnya. Masya Allah, jangan. Ini tadi porsi double ya Mbak Bu Besti. Jadi pentolnya yang besar 2, terus yang kecil 6. Ya, tahunya 2. Terus saya mau menilai dulu kuahnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup pedas Mbak Bu Besti. Ini tak kasih kecap. Kecap nyantek. Terus kemudian saus. Bismillah. Terus kemudian saya mau mengelebokkan yang ini yang banyak. 1 saus sambal dulu, nanti kalau kurang baru ditambahi ya Mbak Bu Besti. Karena ini kuahnya sudah kuah pedas. Bismillah. Deloklah lomboknya, Masya Allah. Dipelitet Mbak Bu Besti biar tidak ada yang tersisa. Terus diublek-ublek. Masya Allah. Murus-murus dah ini nanti. Tak tambah kecap lagi. Habis. Nanti diisi ulang Mbak Bu Besti, saya punya isi ulangnya. Masya Allah, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Gorengan kalau dimasukkan kuah bakso mantap sekali. Wih.
Habis Mbak Bu Besti tinggal kuahnya dikit.